Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Mohon izin Profesor, izin memperkenalkan diri. Raja Madya Muhammad Anasyeful Haq, NPP 33.0462, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, kelas D1. Baik, di kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan terkait soal-soal yang telah diberikan dari Profesor Fernandes. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mulai dari poin yang pertama, yaitu terkait penjabaran dari mengenai simpul-simpul pentingnya dari 5 regulasi kunci dalam tata kelola pemerintahan daerah, yaitu yang pertama Permendagri nomor 86 tahun 2017, Peraturan Pemerintahan nomor 3 tahun 2017, Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2019, Peraturan Pemerintahan nomor 13 tahun 2019, dan Permendagri nomor 18 tahun 2020. Baik, di sini saya akan langsung membacakan terkait dari pendahuluannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Pemda menuntut adanya sistem yang terintegrasi antara perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaporan. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia telah menertibkan atau menerbitkan sejumlah regulasi yang menjadi kerangka hukum dalam tata kelola ini. Setiap regulasi tersebut saling berkaitan, memperkuat mekanisme antara checks and balance, transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pemerintahan daerah. Baik, langsung saja saya akan membahas terkait Permendagri nomor 86 tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang dimana hal tersebut merupakan suatu regulasi kunci dalam pelaksanaan sistem pembangunan daerah. Permendagri ini diterbitkan untuk menyesuaikan mekanisme perencanaan daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, peraturan ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwasanya perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terstruktur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Kemudian, Permendagri nomor 86 tahun 2017 menggantikan regulasi sebelumnya yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran APBD serta mendorong pemanfaatan sistem dari informasi pemerintahan daerah atau SPD sebagai media integrasi data dan sistem. Selanjutnya, simpul penting dari peraturan ini yaitu yang pertama, terdapat integritas dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dimana salah satu prinsip mendasar dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 adalah integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yang artinya proses penyusunan perencanaan, yaitu dalam perencanaan pembangunan daerah, tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan anggaran daerah. Yang pertama, dalam suatu RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dalam jangka waktu 20 tahun, yang dimana menjadi visi besar dalam pembangunan daerah. Selanjutnya ada RPJMD, yang dimana rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang dimana pada biasanya berlaku
sekitar 5 tahun dan dapat menjadi penjabaran visi dan misi dari kepala daerah. Selanjutnya RKPD, di mana RKPD ini merupakan rencana kerja pemerintahan daerah yang dalam perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun berjalan. Dalam ketiga dokumen ini wajib berintegrasi substansi dan teknis. SIPD dengan sistem informasi pemerintahan daerah sebagai instrumen pengolahan data pembangunan. SIPD memungkinkan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah serta mengurangi potensi tumpang tindih program dan kegiatan. Permendagri juga menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang pertama adalah pendekatan teknokratik berdasarkan data dan kajian, secara partisipatif, melibatkan masyarakat, secara politis, melibatkan aspirasi DPRD. Dalam hal itu, maka terdapat top down dan bottom up, dari pusat dan dari bawah masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tahapan penyusunan. Permendagri nomor 86 tahun 2017 memberikan pedoman rinci mengenai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan perbedaan dalam durasi dan kedalaman substansi. Tahapannya dimaksud meliputi yang pertama, penyusunan rancangan awal, yang dimana dilakukan oleh perangkat daerah teknis atau BPD sebagai dasar pembangunan lebih lanjut. Kemudian ada konsultasi publik, yang dimana sebagai upaya menjaring aspirasi dan memasukkan dari masyarakat, akademisi, dan pemangku adat kepentingan. Selanjutnya, yang poin ketiga ada penyelarasan dengan dokumen nasional, yang dimana seluruh dokumen perencanaan daerah harus mengacu dan selaras dengan RPJM, yang dimana sesuai dengan kebijakan strategis lainnya. Selanjutnya terdapat pembahasan dan penetapan. Dalam RPJMD dan RKPD dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah atau perkada atau peraturan daerah. Dalam penegasan ini bertujuan untuk menjamin adanya transparansi, keterlibatan publik, dan kepastian hukum dalam semua prosesnya perencanaan pembangunan secara merentak. Selanjutnya yaitu ada pengendalian dan evaluasi. Dalam pengendalian dan evaluasi merupakan komponen krusial dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tanpa mekanisme ini, perencanaan akan sulit diukur efektivitasnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja baik secara tahunan maupun periodik dengan indikator yang telah ditentukan dalam RPJMD dan RKPD. Evaluasi mencakup realisasi program dan kegiatan, pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kerja daerah, permasalahan dan rekomendasi perbaikan. Secara hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan rencana tahunan berikutnya agar lebih realistis dan terfokus. Selanjutnya, perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan melalui perubahan APBD dan RKPD perubahan, bahan laporan kepala daerah seperti LKPJ dan LPPD. Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Keempat, yaitu ada konsistensi dokumen. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 sangat menekankan konsistensi antar dokumen. Dalam hal ini konsistensinya ini mencakup kesesuaian antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Selanjutnya ada sasaran dan indikator dalam RPJMD dengan prioritas dan program kerja dari RKPD. Selanjutnya ada program dan kegiatan dalam RKPD dengan alokasi anggaran dalam APBD. Konsistensi ini memerlukan indikator penting dalam penilaian kerja daerah melalui LPPD dan SAKIP. Hal ini serta mempengaruhi hasil penilaian akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Ketiadaan konsistensi akan terakibat pada ketidakefisiensian penggunaan anggaran, tumpang tindih program, dan lemahnya pencapaian sasaran pembangunan. Yang kelima, ada peran Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan aktor utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri nomor 86 tahun 2017 menganggap peran Bapeda ditegaskan sebagai yang pertama, koordinator penyusunan dokumen perencanaan, memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya terdapat fasilitator dan musrenbang, yang dimana menyelenggarakan musyawarah merencanakan pembangunan di semua tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi. Selanjutnya ada evaluator program dan kegiatan, yang dimana hal ini mengolah data capaian dan penyusun laporan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pengelola data dan informasi perencanaan, memastikan semua dokumen dan data tersimpan dengan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Dengan hal ini, Bapeda dituntut memiliki kapasitas teknis, data yang akurat, koordinasi yang baik, serta kemampuan analisis yang baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 memberikan fondasi hukum dan teknis sebagai penyelenggara perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, terukur, dan terintegrasi. Dalam semua regulasi ini tidak hanya mengatur bagaimana menyusun rencana, tetapi juga menekankan agar dalam pentingnya evaluasi, konsistensi, dan keterlibatan publik. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD bukan sekedar dokumen formalitas, tetapi menjadi dokumen yang dimana memiliki tingkat panduan arah pembangunan daerah yang mengikat seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, pemahaman dalam terhadap regulasi ini merupakan hal mutlak bagi setiap aparatur daerah, dalam khususnya dari Bapeda, TAPD, dan DPRD, agar dapat mewujudkan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 diterbitkan sebagai implementasi dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kini diperbarui dengan nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah
untuk mengatur secara jelas dan sistematis bagaimana pemerintahan daerah atau Pemda menyampaikan laporan atas kinerjanya sebagai berbagai pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan institusional. Terdapat tiga bentuk laporan utama yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, yakni LPPD atau Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, khususnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai wujud bahwa kepala daerah atau kepala lembaga legislatif daerah. Selanjutnya ada informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik. Melalui laporan-laporan ini, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah, mengarahkan kebijakan penggunaan, dan memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya terdapat simpul penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 mengenai mekanisme dan kewajiban pelaporan kepala daerah kepada pemangku kepentingan, terutama ketiga untuk bentuk laporan yang memiliki fungsi dan audiensi yang berbeda, namun saling melengkapi. Yang pertama, dalam isi LPPD kepada pemerintah pusat disusun setiap tahun anggaran, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, digunakan oleh pemerintah pusat untuk evaluasi kinerja daerah. LKPJ kepada DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD menjadi dasar sebagai DPRD untuk memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. LPPD kepada masyarakat merupakan ringkasan dari LPPD yang dimana disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, media massa, website, forum, warga, dan mekanisme lainnya. Yang terakhir yaitu ada mendorong akuntabilitas sosial dan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan. Secara ketentuan ini menegaskan bahwasanya kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada satu lembaga saja, melainkan harus menyampaikan informasi secara vertikal ke pusat, horizontal ke DPRD, dan eksternal ke masyarakat. Selanjutnya terdapat fungsi laporan. Laporan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bukan hanya bersifat sebagai administratif, tetapi memiliki fungsi substansi sebagai yang pertama, dasar evaluasi pemerintah pusat melalui Kemendagri menggunakan LPPD untuk menilai pencapaian kinerja daerah, menghasilkan instrumen pembinaan. Evaluasi terhadap LPPD menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan digunakan dalam dan pengawasan oleh pemerintah pusat maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bahan pertimbangan kebijakan nasional, laporan daerah menjadikan masukan bagi perumusan dalam kebijakan nasional yang berbasis pada data empiris dari lapangan. Selanjutnya terdapat dokumen akuntabilitas. Dalam dokumen akuntabilitas memberikan informasi yang relevan mengenai sejauh mana program atau kegiatan pemerintah daerah telah mencapai tujuan serta menjadi alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan ke depannya.
Setiap laporan juga mempunyai indikator kinerja utama. Dalam kinerja utama ini berdasarkan pemerintah wajib baik urusan pemerintahan maupun misalkan pilihan dan dukungan dan disesuaikan dengan kewenangan di daerahnya. Selanjutnya yaitu evaluasi oleh pemerintahan pusat, yang dimana evaluasi terhadap pemerintahan terhadap LPPD pemerintahan pusat dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah EKPPD, yang merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan nilai kuantitatif, nilai kualitatif atas pencapaian pemerintah daerah. Dalam evaluasi ini mengkoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan unsur lintas kementerian serta tim independen termasuk kalangan akademisi. Aspek-aspek yang dievaluasi ini mencakup kinerja dalam pencapaian kinerja semuanya. Dalam pencapaian kinerja semuanya dapat melaksanakan pengkoordinasian yang baik dan benar. Dalam hal ini serta aspek-aspek yang dikelola dalam tata kelola pemerintah pusat menjadi evaluasi oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada inovasi daerah. Dalam pelayanan publik, efektivitas pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi dan perencanaan. Yang terakhir yaitu ada EKPPD menjadi dasar bagi pemberian penghargaan. Misalkan terdapat inovasi government award, yang dimana secara Universitas Tantra dan sebagainya. Selanjutnya dapat tindakan pembinaan atau sanksi jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembentukan kebijakan nasional serta sektoral yang mempertimbangkan kondisi daerah. Dengan demikian, EKPPD merupakan alat pembangunan, bukan semata-mata penilaian. Evaluasi ini bersifat strategis, digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun dalam penguatan akuntabilitas di tingkat daerah, yaitu dalam peraturan pemerintahan nomor 3 tahun 2007 memberikan penekanan kepada pembangunan sistem pemerintahan dalam akuntabilitas, spiritas dan transparansi serta partisipatif. Beberapa aspek penting penguatan akuntabilitas adalah transparansi informasi dengan adanya kewajiban menyampaikan ILPPPD. Masyarakat bisa mengetahui dan menilai sejauh mana pemerintah daerah bekerja untuk memenuhi janji dan kebutuhan warga-warganya. Benchmarking antar daerah yaitu LPPD. LPPD ini dari berbagai daerah menjadi sumber data nasional yang membandingkan kinerja antar daerah, sehingga dapat memicu kompetisi yang hebat. Selanjutnya ada integrasi sakit, yang dimana laporan-laporan ini diungkapkan sebagai akuntabilitas kinerja akuntabilitas sakit, khususnya dalam dokumen laporan kinerja. Instansi pemerintah daerah atau ILKJIP sangat-sangat bertanggung jawab terhadap politis dan sosial kepala daerah. Karena LKPBJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD yang memperkuat kontrol legislatif, LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik memperkuat kontrol masyarakat. Selanjutnya dalam masyarakat melalui struktur pelaporan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 ini sebagai paradigma pengelolaan pemerintahan bergeser sekarang menjadi kewenangan dari pemerintahan yang akuntabel dan resource governance.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 merupakan tonggak awal yang penting dalam pembangunan. Dalam pembangunan ini terdapat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara terstruktur dan terorientasi pada hasil. Dengan hal ini, ketiga bentuk laporan diatur dalam LPPD, LKPJ, LPPD yang mencerminkan tiga dimensi akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam akuntabilitas secara vertikal kepada pusat dan akuntabilitas horizontal kepada DPRD ataupun kepada akuntabilitas kepada publik dan masyarakat. Dalam mekanisme yang diatur peraturan pemerintah ini menjadi dasar membentuknya sistem evaluasi nasional seperti EKPPD dan penguatan integritas sistem informasi pemerintahan daerah. Meskipun pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 2007 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Akan tetapi semua itu masih tetap relevan dan menjadi fondasi awal dari reformasi akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam penanganan terhadap BP ini penting terutama kepada kepala daerah, DPRD, Bapeda, inspektorat, dan instansi lain yang terlibat dalam perencanaan, evaluasi pelaporan kinerja dan menetapkan prinsip pelaporan evaluasi secara konsisten dengan pemerintah daerah dapat diwujudkan untuk lebih baik, responsif, dan partisipatif. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dimana dianggap sebagai sepenuhnya belum menjawab dari dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk selaras, sistematis, dan perencanaan dalam pendekatan secara kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menekankan pentingnya keterpaduan antara sistem perencanaan, pengangguran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat bagaimana sistem teknologi informasi dan peran pengawasan legislatif sebagai bentuk reformasi dan manajemen keuangan publik di tingkat daerah. Karena terdapat simpul-simpul penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mempunyai atau meliputi kerangka proses dan struktur, dimulai dari perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Setiap jenis tersebut memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas. Rencana anggaran merujuk pada penyusunan kerangka anggaran yang berpedoman pada dokumen perencanaan,
pembangunan seperti RPJMD dan RKPD. Dalam penganggaran meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dalam penyusunan perencanaan RKA ini semuanya dapat melakukan APBD dan TAPD yang kemudian dibahas bersama DPRD. Dalam pelaksanaan anggaran mencakup proses pencairan, penggunaan, dan realisasi terhadap anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya terdapat penatausahaan keuangan yang dimana dilakukan dengan mencatat seluruh transaksi keuangan secara sistematis. Pelaporan melibatkan penyusunan laporan realisasi anggaran atau RRA, pencarian neraca, dan laporan-laporan lainnya. Kemudian terdapat pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimana diwujudkan melalui laporan keuangan daerah secara NPK. Dalam keseluruhan ini berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selanjutnya terdapat penganggaran berbasis kinerja. Salah satu pembaruan penting dalam kinerja menekankan pada salah satu penganggaran berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa penganggaran pengalokasian anggaran tidak lagi hanya berdasarkan kebutuhan input, akan tetapi diarahkan mencapai outcome yang terukur. Dalam hal ini, proses penganggaran berbasis kinerja menuntut adanya indikator kinerja yang jelas, baik pada level program maupun kegiatan. Selanjutnya yaitu ada target kinerja yang terukur. Dalam sebagai tolak ukur pencapaian evaluasi kinerja anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran. Dengan hal ini, pendekatan diharapkan anggaran daerah dapat dilakukan secara pembangunan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan publik. Selanjutnya terdapat keterikatan atau keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD. Dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 juga menegaskan keterkaitan erat antara dokumen penganggaran atau APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJPD, yang dimana sebagai arah pembangunan daerah jangka panjang. Selanjutnya dalam RPJMD yang memuat visi, misi, dan program dari kepala daerah selama 5 tahun, yang dimana RKPD rencana kegiatan pemerintahan daerah sebagai rencana tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Dengan keterpaduan ini, penyusunan anggaran daerah tidak boleh lepas dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD dan RKPD. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian dari visi dan misi pembangunan daerah dan pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya, terdapat sistem informasi keuangan daerah yang dimana dalam SIKDA atau SIPD digitalisasi pengelolaan keuangan menjadi pilar utama. Dalam peraturan ini, pemerintahan daerah wajib menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD atau sistem informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan sistem informasi ini meliputi A.
peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena data penting dan keuangan dapat dipantau secara real time, efisiensi administrasi dengan mengurangi praktik manual dalam pencatatan pelaporan. Selanjutnya, terdapat kemudahan dalam pengawasan, baik oleh internal pemerintahan daerah, legislatif, BPK maupun oleh publik. Penggunaan sistem informasi ini merupakan langkah nyata dari menuju birokrasi yang modern berbasis teknologi dan serta mampu menunjukkan sarana dan meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan peran TAPD dan DPRD dalam pengelolaan keuangan. Tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD memiliki peran strategis. TAPD yang diketuai oleh sekretaris daerah bertanggung jawab kepada penyusunan RKA dan masing-masing OPD, serta penyusunan APBD serta melakukan sinkronisasi kepada kebijakan perencanaan penganggaran. Selanjutnya, DPRD memiliki fungsi yang legislatif, pengawasan dan anggaran dalam hal ini. Konteks pengelolaan keuangan daerah, DPRD memiliki kewenangan pembahasan dan menyetujui RAPBD serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Dalam hal ini, peraturan pemerintah ini memperkuat koordinasi antara LKPD, TAPD agar berjalan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabilitas dan partisipatif dalam mekanisme pembahasan antara legislatif dan eksekutif diarahkan untuk lebih rasional dan mendasarkan dalam perencanaan yang valid. Dalam penyusunan ini, selanjutnya Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Melalui peraturan ini juga mengusung paradigma baru dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan menggunakan teknologi informasi. Penerapan PP ini secara konsisten mendorong terwujudnya tata kelola dalam pelaksanaan, memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan kepercayaan publik informasi serta pemerintahan di daerah. Selanjutnya terdapat Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 yang pertama berdasarkan latar belakang dalam mengupayakan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penganggaran pemerintahan daerah. Pemerintah pusat melakukan pembaruan regulasi pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang dimana secara evaluasi kinerja mengatur mekanisme laporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Latar belakang lainnya pelaporan ini dilaksanakan kegiatan untuk membangun sistem pelaporan dan evaluasi yang lebih dalam terukur yang objektif dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional dan daerah di otonomi daerah. Hasil kinerja yang nyata dan dapat mempertanggungjawabkan oleh diperlukan sistem pelaporan dan evaluasi yang integritas serta berbasis kinerja. Dalam peraturan ini memperkuat adanya peraturan pusat
dan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperjelas bentuk dari indikator serta sanksi administratif tidak patuh dalam satu dan sebagai sistem evaluasi nasional yang dapat mengagregasi capaian kinerja secara menyeluruh. Kemudian terdapat simpul-simpul penting. Terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menetapkan penetapan 3 jenis laporan utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan sasaran yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama, ada laporan keterangan pertanggungjawaban. Yang dimana laporan pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepala daerah. Setiap DPD memiliki hasil bulanan, tahun, dan anggaran. LKPJ menjelaskan bahwa hasil dari kinerja yang menjadi kewenangan daerah. Dokumen ini menjadi dasar DPD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi. LKPJ menekankan pada aspek pelaksanaan APBD dan pencapaian indikator kinerja tahunan. Selanjutnya terdapat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri. LPPD disusun setiap akhir tahun anggaran dan menjadi alat ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah secara nasional, menjadi bahan utama dalam melaksanakan LKPPD. Selanjutnya terdapat dari sampaikan informasi secara keterbukaan dari informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Di LPPD harus disampaikan secara ringkas dan mudah dipahami, bisa dicek melalui media cetak. Dalam hal ini semuanya mewujudkan dari kepedulian tanpa hutang melalui kedaerahan itu sebelum otoritas dan juga masyarakat menyimpan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Kelengkapan data indikator itu ada kedua. Dalam peraturan ini menekankan pentingnya kelengkapan data serta menggunakan indikator yang relevan terukur dalam mewujudkan laporan kinerja yang baik, antara lain dalam digunakan untuk menilai tujuan strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, indikator kinerja daerah. Selanjutnya ada indikator kinerja utama atau IKU yang digunakan dalam penilaian dokumen pencapaian strategis ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Indikator kinerja daerah (IKPD) merupakan ukuran spesifik terhadap capaian urusan kinerja pemerintah daerah yang menjadi kewenangan indikator nasional, yang dimana dalam prosesnya indikator digunakan melalui kontribusi dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian dan sebagai pembangunan nasional yang baik. Kemudian dalam perencanaan ini dengan memperkuat basis indikator ini, maka pelaporan hanya menjadi formalitas. Dengan hal ini tidak hanya menjadi formalitas belaka, tapi mencapai target dari pembangunan nasional, misalkan indikator RPJMN, SDGs. Dengan memperkuat basis indikator ini, maka laporan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tapi benar-benar mencerminkan tingkat akhir
kinerja dan keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan indikator ini juga menjadi dasar dalam penilaian EKPPD yang kemudian berujung pada peringkat daerah. Selanjutnya mendapat evaluasi dan peringkat daerah. Dari peringkat kinerja, evaluasi kinerja pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, akan tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 memperkuat evaluasi melalui EKPPD yang kini menjadi instrumen evaluasi berbasis kinerja yang dengan mempertimbangkan dari semua kedekatan aspek. Dalam hal ini, beberapa hal penting dalam situasi ini antara lain menggunakan instrumen penilaian yang berstandar secara nasional, menyusun klasifikasi atau peringkat kinerja adalah daerah dengan berdasarkan kriteria capaian indikator, membangun rekomendasi kebijakan perbaikan kepada daerah yang menjadi kinerja daerah menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan supervisi untuk pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, melibatkan provinsi-provinsi untuk mengevaluasi kabupaten atau kota, dan pemerintah pusat untuk mengevaluasi provinsi. Hasil dari evaluasi yang digunakan dalam bahan penilaian untuk kepala daerah sebagai forum nasional untuk menjamin kepatuhan daerah terhadap laporan. Ini mengatur tentang sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan PPD atau IPPD sesuai waktu yang ditetapkan, menjaga laporan tidak lengkap ataupun sesuai format dan substansi, tidak menindaklanjuti hasil evaluasi atau rekomendasi pemerintah pusat. Secara sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri, merupakan penundaan penyaluran dana transfer dari pusat ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, pembinaan khusus atau intervensi pembinaan teknis secara pemerintah pusat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menghukum tetapi untuk mendorong kepatuhan dan peningkatan kualitas laporan serta akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah. Salah satu aspek dalam terobosan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 adalah EKPPD. Dalam EKPPD, evaluasi kinerja ini, pemerintah daerah akan menyusun dirancang penyediaan data kinerja secara terpusat dan terkomprehensif, mengenai pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian menghubungkan capaian target dengan target pembangunan nasional, memberikan informasi objektif untuk merumuskan kebijakan pusat daerah. Dengan sistem terbaru, evaluasi tidak hanya secara parsial atau sektoral, melainkan secara menyeluruh dan lintas sektor. EKPPD menjadi alat utama untuk pemerintah pusat dalam menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian dengan sistem terpadu ini, maka secara parsial atau secara struktural akan menjadi dan EKPPD menjadi alat utama bagi pemerintah pusat dalam keberhasilan kesentralisasian dan otonomi daerah. Secara sistem ini juga mendukung penguatan fungsi digitalisasi pemerintahan daerah yang di mana dan di seluruh proses pelaporan, evaluasi hingga penilaian perangkat dan melakukan
platform elektronik seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. PP nomor 13 2019 ini membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya dalam pelaporan LKPD, LPPD, ILPPD, serta mengembangkan evaluasi berbasis kinerja yang berintegrasi secara nasional. Peraturan ini sangat mendorong terwujudnya dari kesesuaian dan transparansi. Implementasi ini membutuhkan waktu yang berdasarkan ketentuan DPRD dan masyarakat pada yang sama, pemerintah pusat harus lebih menilai dan menjawab secara efektif. Selanjutnya ada Permendagri nomor 18 tahun 2020, di mana Permendagri 18 tahun 2020 diterbitkan untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007. Secara simpul penting. Simpul penting ini menetapkan bahwa laporan BPD akan laporan setiap daerah memiliki standar terukur dan dapat dibandingkan. Penyusunan LPPD di fakultas akhirnya berkomunikasi. Nah, dapat mengelompokkan daerah. Cara termasuk rasio dan tidak langsung, efisiensi belanja modal (VAD) dan transfer lewat pusat. Inovasi daerah ini memiliki kewajiban dari kepala daerah semua untuk menjalani inovasi dan rekreasi. Bicara inovasi dan rekreasi, semuanya akan berjalan baik saja. Nah, terdapat tata cara kelola pemerintahan. Mana tata kelola pemerintahan itu mempunyai aspek perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, dan semua tujuan LPPD. Selanjutnya ada output evaluasi, yaitu ada berisi analisis kelemahan dan peran strategis. Kemudian peringkat kerja terdiri dari setiap klarifikasi berdasarkan capaian. Selanjutnya ada bahan publikasi nasional. Evaluasi LPPD menjadi bahan evaluasi untuk Kemendagri dalam laporan tahunan kinerja pemerintahan. Selanjutnya terdapat bahan penentuan intervensi pusat, dari mana untuk daerah kinerja rendah secara konsisten semua dapat intervensi melalui kebijakan afirmatif, penempatan pejabat dan atau pendampingan. Dan sistem ini sebenarnya tidak hanya Selanjutnya ada hubungan antara nomor 86 menjadi awal dari perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengatur bagaimana anggaran tersebut direncanakan. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020 mengawal laporan hasil tersebut. Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 terkait kondisi awal, di mana kondisi awal ini merupakan kondisi di mana kita semua diikut oleh Peraturan 13 tahun 2019. Nah, kesemuaan dihubungkan dengan audit PPD yang menjadi tulang punggung sistem informasi yang menyatukan proses perencanaan, penganggaran, pelaporan dalam satu sistem terintegrasi. Kemudian terdapat simpul strategis. Berikut simpul yang dapat diambil dan diperkuat menjadi penanganan pemerintahan, yaitu yang pertama, perencanaan harus terpadu dan konsisten dari RPJMD, RPJMD, RKPD, APBD, dan LPPD, serta evaluasi selanjutnya satu siklus utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hanya penguatan SIPD. Dalam penguatan SIPD, semua sebagai alat komunikasi mengenai akuntabilitas perlu diademukan sebagai integrasi. Kemudian ada akuntabilitas melalui pelaporan dan evaluasi.
Laporan transparan dan evaluasi yang menjadi indikator untuk pembangunan daerah secara adil. Ada partisipasi publik. Bagaimana partisipasi publik itu ditengahkan masyarakat dalam bentuk akuntabilitas sosial. Ada kapasitas daerah, kapasitas daerah ini memperkuat SDM sistem data dan pengelolaan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menentukan atau membacakan dari poin nomor 2, yaitu terkait RPJPD baik lama maupun baru serta perbandingannya, isi dan sebagainya. Jadi bagaimana RPJPD itu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dimana secara umum RPJPD ini berusia 20 tahun dan disusun satu kali dalam masa 20 tahun oleh pemerintah daerah. Dokumen ini bersifat strategis dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintah tahunan. Isi utama dari RPJPD adalah visi misi dan jangka panjang daerah, kemudian adalah gambaran umum daerah dan kondisi sosial ekonomi. Ternyata terdapat isu strategis daerah, kemudian ada arah kebijakan dan sarana pembangunan, kemudian ada kerangka pembiayaan dan indikator makro. Selanjutnya perbedaan lama dan baru. Dalam perbedaan lama, yaitu RPJPD masih belum sepenuhnya selaras dengan RPJPD dengan SDGs dan perkembangan global, serta RPJPD mengakomodasi transformasi digital, ekonomi hijau, dan penguatan ketahanan daerah, serta integritas penurunan SPD dan RPJPN 2025 dan 2045. Secara RPJMD, Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah RPJMD disusun dengan 5 tahun lagi oleh kepala daerah dan dokumen menjadikan jabatan misi dan menjadikan semua seluruh masa jabatannya. Kemudian isi utama yaitu visi, misi daerah, tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan indikator kerja, perbedaan lama dan baru. Sebenarnya RPJMD lama masih menekankan pada administrasi dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Sedangkan wujud baru berorientasi pada hasil, mengedepankan efisiensi, based planning, indikator makro, kinerja, serta integritas SIPD. Kemudian yang ketiga ada RKPD, rencana kegiatan pemerintahan daerah. Umum RKPD adalah rencana yang baik. Sebenarnya rencana kerja pemerintahan daerah, di mana biasanya ini untuk mendasari dari RAPD. Kemudian isinya ada evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan baik, kemudian ada perbedaan lama dan baru. Secara RKPD lama masih belum sinkron sebelumnya dengan prioritas nasional oleh RPJMD. RPJPD RKPD baru mewajibkan SIPD lebih terstruktur dan berbasis outcome atau mendorong sinkronisasi program nasional provinsi dan kabupaten kota. Nah, terdapat transtra atau perangkat kerja yang dimana perangkat kerja ini didasarkan dengan setiap perangkat daerah yang dijabarkan RPJMD itu sesuai isi utama yaitu nomor 49 tahun ini yaitu visi dan misi mengacu pada RPJMD, tujuan dan sarana, kemudian ikut nangis dan saran strategis dan indikator kinerja. Nah, terdapat indikator kinerja dan dimana perbedaan lama dari Renstra PD yaitu Renstra PD lama kurang menghubungkan input output outcome secara kuat, dan Renstra PD baru menggunakan pendekatan logika intervensi yang perjelas rantai nilai kinerja dan wajib konsisten dengan RPJMD dan sakit. Selanjutnya terdapat rencana perangkat kerja daerah, yang mana rencana kerja daerah atau RPJMD yaitu adalah rencana keuangan bagi yang menjadi bahan untuk wisuda KA atau rencana saja yaitu ada renja perangkat daerah dan PD itu di RKA yaitu rencana kerja anggaran OPD. Isu utamanya itu ada evaluasi tahun lalu, tujuan dan sarana tahun berjalan kegiatan dan kegiatan, rencana anggaran dan indikator output, penyusunan RKPD dan Renstra. Kemudian ada perbedaan lama dan baru, rencana
Renja PD lama disusun terpisah dari sistem anggaran. Renja PD baru terintegrasi penuh dengan SPD harus linear dengan LKPD. Selanjutnya ada LKPJ yang dimana laporan pertanggungjawaban di mana LKPJ disampaikan oleh kepala daerah oleh kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Isu utamanya yaitu ada capaian pelaksanaan program kegiatan prioritas, evaluasi kebijakan nasional, penjelasan alas anggaran, masa pelaksanaan tugas pembantuan dan masa strategis dan ditindaklanjuti rekomendasi. Selanjutnya ada LPPD, di mana LPPD ini merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Secara umum, LPPD adalah laporan resmi ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri mengabarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun. Isu utamanya itu adalah gambaran umum, ada gambaran umum daerah, ada kinerja urusan kewajiban pilihan, pelayanan dasar, inovasi daerah, pengelolaan keuangan daerah, tata kelola dan reformasi birokrasi. Selanjutnya ada LPPD, itu informasi LPPD yang dimana gagasan LPPD yang wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Isu namanya adalah ringkasan keuangan kinerja urusan daerah, capaian kinerja dan keuangan daerah. Kemudian ada struktur keuangan daerah yang mana pendapatan daerah PA yaitu PAD, transfer dari pemerintah pusat dan alokasi umum dan alokasi khusus dan lain-lain. Kemudian belanja daerah merupakan belanja operasi di mana pegawai sangat-sangat terpukau dan menjadikan kondisi darurat seperti apa yang kamu lakukan ke pihak ketiga. Kemudian terdapat pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ini sisa lebih dari pengeluaran silpa, yang dimana penerimaan pinjaman serta pengeluaran dari pembiayaan. Ada isi tanggapan DPRD tentang LKPJ. Ini nomor 3. Isi tanggapan DPRD LKPJ kepada daerah yaitu laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen yang perlu disampaikan oleh kepala Dewan. Selanjutnya ada struktur umum dari tanggapan DPRD, yaitu ada pendahuluan yang dimana landasan hukum yang berisi landasan hukum penyampaian tujuan pembahasan metode dan ruang lingkup. Selanjutnya terdapat tanggapan umum terhadap kinerja kepala daerah. Pada bagian ini merupakan pandangan umum DPRD terhadap keseluruhan yang ada di kinerja kepala daerah, mulai pencapaian indikator makro pembangunan, IPM, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran gini rasionya dan indeks pembangunan hidup. Misalnya ada kesesuaian dari program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan RPJMD. Efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, tingkat realisasi anggaran dan efisiensi. Hanya ada tanggapan terhadap urusan pemerintahan wajib dan pilihan. DPRD memberikan sebuah pelaksanaan unsur pemerintahan daerah pusat dasar yaitu dibagi jadi pendidikan, capaian angka partisipasi sekolah, mutu pendidikan, kesehatan itu kesehatan landasan umum dan mencakup semua misi. Kemudian pekerjaan umum digunakan ruang kualitas penonton di sana mengadakan pemanfaatan. Selanjutnya terdapat lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum, sosial dan kinerja, pertanian, perdagangan, pariwisata dan lainnya. Selanjutnya ada tanggapan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang dimana penilaian terhadap kinerja, perencanaan dan penganggaran, tingkat realisasi belanja dan pendapatan aktivitas. Ada tanggapan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan, yaitu ada dekonsentrasi, yaitu program dekonsentrasi di bidang kesehatan. Contohnya merupakan mantan alat dari DPRD Pusnas yang tersisi, namun DPRD mencatat belum optimalnya pemanfaatan alat karena kurangnya teknik di beberapa kecamatan. Selanjutnya tanggapan dari pelaksanaan perusahaan pemerintahan itu termasuk pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan pengembangan kependudukan. Selanjutnya tanggapan terhadap inovasi daerah yaitu pertemuan nomor 38 dan 2017 mengatur bahwa terdapat ibaratnya terdapat aplikasi inovasi. Selanjutnya ada rekomendasi umum khusus, dimana rekomendasi ini yaitu yang perlu saya highlight semuanya adalah peningkatan koordinasi dan penguatan penguatan sinergi pengangguran, mempercepat
mempercepat dari pengawasan internal. Nah, sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan demokrasi yang akuntabilitas dan sesuai dengan kepentingannya, bahwa penyusunan tangkapan terhadap AKBJ kepada daerah bukan sekedar implementasi yang kan dari siklus kawasan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah, yang dimana dalam kepala daerah di saya yaitu sebagai landasan hukum kepala daerah saya mempertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelumnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan 15 Tahun 2020. Secara mekanismenya, kepala daerah saya atau Bupati Banyumas itu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, di mana secara neraca keuangan ini yang baik. Sebenarnya ada struktur umum tanggapan dari DPRD, yaitu tanggapan DPRD umumnya susun ini. Yaitu yang pertama ada pendahuluan, menyatakan bahwa dasar untuk antusias kehadiran ini tanggapan seperti undang-undang dan Permendagri itu sangat diapresiasi. Kemudian evaluasi kinerja pendapatan daerah. Dalam evaluasi ini semua pendapatan di target realisasi, kemudian analisis selisih, pendapatan asli daerah, transfer daerah, pendapatan yang lain-lain sah. Ini adalah evaluasi kinerja belanja daerah, penerapan anggaran, analisis silpa, dan evaluasi terhadap dana transfer, evaluasi terhadap opini BPK, dan rekomendasi strategis pada DPRD, yaitu yang pertama rekomendasi teknis terhadap pengelolaan keuangan dan dari depan. Hanya ada saran meningkatkan sistem internal, audit kompetensi SDM, dan penggunaan TI. Ini ada kesimpulan dan saran film, karena rangkuman yang ada di situ tuh itu catatan setuju dan setuju. Kemudian contoh isi dari tanggapan DPRD per tren dan praktikum. Yang pertama ada dapat analisis proyeksi pendapatan daerah realisasi hanya sekitar 86%. Kemudian ada evaluasi tingkat serapan belanja, yaitu serapan belanja modal hanya 55%. Selanjutnya ada pengawasan terhadap dana transfer, di mana pengawasan terhadap dana transfer ini merupakan untuk guru. Misalkan dana alokasi khususnya ini untuk guru yang UMR itu di atas di bawah 7%. Selanjutnya ada respon atau opini BPK, di mana opini BPK dapat kelemahan sistem kontrol transaksi, dan ada kondisi silpa yang tinggi. Silpa mencapai 120 miliar per tahun. Dalam artian sebagai program pemberdayaan manusia, DPRD meminta transparansi alokasi silpa. Dan ada rincian tahapan contoh fase rapat paripurna, yaitu ada pembukaan oleh ketua DPRD, ada pemaparan oleh ketua pansus, kemudian arahan semua di arah kesimpulan dan sikap DPRD. Koordinasi tindak lanjut, kami meminta agar rekomendasi ini menggunakan sesuai yang mestinya, yaitu berlanjut PIC dan tinjauan besok secara independen. Kemudian DPRD tidak akan melakukan monitoring awal dan akhir. Sebenarnya ada dampak dan kegiatan lanjut. Dampak dan tindak lanjut yaitu pertama ada kekuatan legitimasi, kontrol dan transformasi, pengukuran akhir dan masa jabatannya, dan pengukuran APBD berikutnya. Kemudian dapat rekomendasi bahwasanya kepala daerah, bagi kepala daerah yaitu siapkan recovery plan jika banyak melakukan BPK. Kemudian DPRD memperkuat sistem monitoring. Dengan melalui mekanisme ini, DPRD mengkaji kesesuaian antara target relevan dan anggaran dan efektifnya kritis silpa, dan memberikan rekomendasi yang sangat baik. Itu adalah 4 nomor yang sudah saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.